Serangan mengerikan, puluhan mayat tentara Armenia terbang kena rudal. Militer Armenia dan Azerbaijan terus saling gempur di beberapa titik di sekitar wilayah sengketa di perbatasan Nagorno-Karabakh. Lebih dari 2.000 tentara dikabarkan meregang nyawa dalam perang yang telah berlangsung menerus selama 3 hari ini. Jumlah korban melonjak tinggi ketika militer Azerbaijan mulai mengerahkan senjata-senjata berat pembunuh untuk menggempur basis-basis pertahanan militer Armenia. Tentara Azerbaijan benar-benar menyerang bagai kesetanan, baik melalui artileri darat, perang terbuka, maupun serangan-serangan rudal udara yang dijatuhkan dari pesawat tanpa awak alias drone. Yang terbaru, sebuah serangan mengerikan diciptakan militer Azerbaijan. Rudal yang dijatuhkan dari drone tepat menghantam pusat pengerahan pasukan Armenia. Dalam rekaman yang ditayangkan secara resmi oleh militer Azerbaijan dilansir FIFA Militer Rabu 30 September 2020, diperlihatkan detik-detik rudal menghantam truk militer yang sedang menurunkan pasukan Armenia di Agdara. Rudal tepat menghantam truk itu dan pemandangan mengerikan tercipta. Puluhan tentara Armenia yang ada di tempat itu tewas dalam kondisi mengenaskan. Bahkan beberapa di antaranya meregang nyawa dalam posisi terbang di udara akibat terhantam ledakan rudal. Azerbaijan mulai meningkatkan serangan setelah Armenia membombardir pemukiman warga sipil di sekitar wilayah sengketa. Perlu diketahui, konflik kedua negara atas wilayah Nagorno-Karabakh sudah terjadi sejak 1988. Konflik bermula dari keputusan Nagorno-Karabakh sebagai daerah otonom menyatakan mundur dari SSR Azerbaijan. Dalam konfrontasi bersenjata pada 1992 hingga 1994, Azerbaijan telah kehilangan kendali atas Nagorno-Karabakh dan 7 wilayah yang bersebelahan dengannya. Sejak 1992, negosiasi telah dilakukan dalam kerangka OSCE Minsk Group tentang penyelesaian konflik secara damai. Kelompok ini dipimpin ketua bersama oleh Rusia, Amerika Serikat, dan juga Perancis. Pada tahun 1994, Azerbaijan, Armenia, dan Republik Nagorno-Karabakh melalui mediasi Rusia menandatangani protokol gencatan senjata Bishkek. Pada saat yang sama, operasi militer tidak berhenti di situ yang diperbarui secara berkala. Eksaserbasi paling signifikan dan konflik adalah Perang 4 Hari pada 2016 lalu. Ratusan tentara Armenia dan Azerbaijan tiada dalam pertempuran kala itu. Sebenarnya, para menteri luar negeri dari kedua negara sempat rutin mengadakan pembicaraan melalui sambungan konferensi video tentang Nagorno-Karabakh. Sayangnya, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pada awal bulan ini mengatakan bahwa konferensi video tersebut tidak penting dan menyebut proses negosiasi tidak sedang berlangsung. Di sisi lain, perang Armenia-Azerbaijan terus berkecamuk di wilayah perbatasan Nagorno-Karabakh. Pasca serangan dahsyat pasukan Azerbaijan, Angkatan Bersenjata Armenia tengah menyusun siasat serangan balasan. Tak tanggung, Armenia menyiapkan rudal balistik. Dalam berita FIFA Militer sebelumnya dilaporkan, Kementerian Pertahanan Azerbaijan mempublikasikan data terbaru perang melawan Azerbaijan. Laporan itu mengklaim jika pasukan Angkatan Bersenjata Azerbaijan berhasil menghabisi 2.300 orang tentara Armenia dan menghancurkan sejumlah unit kendaraan tempur dan sistem persenjataan. Kemudian dalam laporan lainnya yang dikutip FIFA Militer dari Daily Sabah, Ajudan Presiden Azerbaijan Hikmet Hajifev menyebut 2 pesawat Sukhoi Su-25 milik Armenia berhasil ditembak jatuh oleh pesawat F-16 Angkatan Bersenjata Turki atau TSK yang merupakan sekutu Azerbaijan. Serangan dahsyat pasukan Azerbaijan geram dan berencana untuk melakukan aksi balasan yang lebih besar. Kementerian Pertahanan Armenia memberikan pernyataan siap mengerahkan rudal balistik jarak pendek 9K720 Iskander. Perlu diketahui, dalam data-data yang dikutip FIFA Militer dari Global Security, rudal balistik jarak pendek 9K720 Iskander memiliki jangkauan mencapai 500 km. Tak hanya itu, rudal Iskander juga mampu membawa hulu ledak nuklir. Saat
mereka merasa angkatan bersenjata Armenia perlu saat logika permusuhan relevan sesuai dengan kebutuhan untuk menggunakan senjata ini, maka mereka pasti akan menggunakannya, ujar Artsurun Hovnanian, perwakilan Kementerian Pertahanan Armenia. Rudal balistik 9K720 Iskander dibeli Armenia dari Rusia yang merupakan sekutu terbesarnya. Tepatnya pada September 2016 lalu, di hari ulang tahun kemerdekaan Armenia ke-25, rudal balistik 9K720 didemonstrasikan setelah ditebus dari perusahaan industri militer Rusia, Rosoboronexport. Pada Juli 2020, perang Armenia-Azerbaijan juga terjadi. Saat itu Armenia mengecam akan menghancurkan pembangkit listrik tenaga air terbesar Azerbaijan di pusat kota Mingachevir dengan rudal balistik buatan Rusia tersebut. Di sisi lain, intervensi Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan sekali lagi dianggap sebagai panggung baru para tentara bayaran Presiden Recep Tayyip Erdogan. Lagi-lagi Turki dan Erdogan dikaitkan dengan pengerahan sejumlah anggota teroris. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya perang Armenia-Azerbaijan kembali meletus di wilayah Nagorno-Karabakh sudah berlangsung hampir 2 pekan. Menurut data yang diperoleh FIFA Militer dari news.am, korban jiwa dari kedua belah pihak sudah mencapai 920 orang. Serangan rudal jet F-16 Fighting Falcon milik Angkatan Udara Turki menghancurkan satu unit tank T-72 milik Angkatan Bersenjata Armenia. Lewat Kementerian Pertahanannya, Armenia menyebut bahwa pilot jet tempur bukanlah tentara organik Angkatan Bersenjata Turki atau TSK, melainkan seorang tentara bayaran. Di sisi lain, 3 orang awak tank militer Armenia tewas akibat serangan itu. Fakta lainnya juga terbukti 3 awak tank buatan Uni Soviet yang tewas itu adalah pasukan angkatan bersenjata Artsakh, Nagorno-Karabakh yang berafiliasi dengan Armenia. Serangan tank yang menewaskan 3 orang awaknya membuat pemerintah Armenia semakin yakin Erdogan memang mengirim tentara bayaran untuk mendukung tentara Azerbaijan. Meskipun Erdogan bersikeras membantah dirinya atau negaranya terkait dengan tentara bayaran yang berafiliasi dengan kelompok teroris. Kami belum mengirim tentara bayaran atau personel lain ke Suriah atau Libya. Saya ingin menegaskan kembali bahwa perusahaan kami bukanlah organisasi tentara bayaran. Itu tidak ada hubungannya dengan organisasi atau kelompok teroris, ujar Erdogan. Seperti halnya dengan keterlibatan di Perang Saudara Libya dan Perang Saudara Suriah, tentara bayaran Turki diambil dari organisasi teroris semisal Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS, Negara Islam Irak dan Syam atau ISIL dan Daesh. Pengerahan tentara bayaran tersebut jadi langkah Erdogan untuk menyaingi tentara bayaran Rusia yang disediakan perusahaan keamanan swasta Wagner Group. Perusahaan ini juga disebut mendukung angkatan bersenjata Artsakh di Nagorno-Karabakh. Dalam laporan lain yang dikutip FIFA Militer dari Syrian Observatory for Human Rights, Erdogan dikabarkan sangat dekat dengan Adnan Tanriverdi yang merupakan pemimpin dari Sadat International Defense Consultancy (INC), perusahaan keamanan swasta Turki. Tanriverdi disebut sebagai sosok yang ahli dalam ilmu pertempuran. Pria berusia 75 tahun ini menguasai ilmu sabotase, kontra pemberontak hingga pembunuhan. Tak cuma Armenia, para perwira tinggi Komandan Pasukan Amerika Serikat untuk Afrika atau Afrikacom juga mencurigai Turki bersekutu dengan Tanriverdi dan pasukan tentara bayarannya. Tuduhan para jenderal Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau US Armed Forces berdasar pada meningkatnya sejumlah kasus kriminal, semisal pencurian. Ada laporan pencurian, penyerangan, dan semua pelanggaran itu dilakukan oleh tentara-tentara ini. Bunyi pernyataan dalam laporan Africom.